Oke, selamat sore semuanya. Di sini kami kelompok satu akan menguraikan artikel sebuah metode numerik yang mengkaji non-blind watermarking berdasarkan DWT dan SPD dengan dekomposisi LU. Dan di sini kami ada saya Muhammad Fahril Ramadan, lalu Kemudian saya Irsyad Afwal Sobirin. Dan juga Hafil Sukamto. judul artikel yang akan kami bahas adalah cara metode baru non-blind watermarking berdasarkan DWT dan SPD melalui dekomposisi LU. Artikel ini ditulis oleh Onur, Jen, Ersin, dan Elbasi dengan afiliasi The Scientific of Technological Research Council of Turkey dengan identitas jurnal Turkey Journal of Electrical Engineering and Computer Science 22 Mei 2014. Lalu untuk bahasan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kang Hafil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kang Fahril. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat mengapa dari kelompok kami itu memilih artikel ini. Dalam singkatnya, kita ambil salah satu poin yang menarik gitu dalam artikel ini, yaitu sebuah watermarking. Nah, dari watermarking ini biasanya kita ketemunya itu watermarking yang bentuknya tanda tangan, atau biasanya bentuknya cap-cap tangan gitu kan. Kalau biasanya setiap gambar yang dibuat oleh author itu pasti ketemunya tanda tangan atau cap-cap kecil gitu kan ya. Nah, di sini hal menariknya itu ada watermarking yang menggunakan sebuah komputasi. Nah, komputasinya ini berbentuk proses DWT dan SPD dengan komposisi LU. Nah, di sini ada juga pembagian tugasnya. Dari yang pertama, saya sendiri sebagai executive summary, lalu ada hasil dan juga kesimpulan. Lalu berikutnya ada Irsyad yang nanti akan membahas metode-metode, lalu ada juga rekomendasi dan juga limitasi. Dan yang terakhir adalah dari Kang Fahril menjelaskan background summary. Nah, untuk penjelasan background summary dikembalikan ke Kang Fahril. Baik, pada bagian background summary ada pernyataan masalah. Masalah di sini itu adalah masalah keamanan dalam penyematan hak cipta pada sebuah multimedia. Hal ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti dan diuji juga selama beberapa dekade terakhir, termasuk kontrol penyalinan dan perlindungan hak cipta. Dalam penelitiannya menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana sih cara memberi perlindungan hak cipta tanpa mengurangi citra atau kualitas multimedia tersebut? Yang kedua itu ada bagaimana sih cara penyematan hak cipta non-blind watermarking itu? Yang pertanyaan yang akan muncul berikutnya adalah dengan menggunakan aritmatika apa metode non-blind watermarking ini? Dan yang terakhir itu adalah apakah cara penyematan hak cipta ini terbukti ampuh untuk melindungi keamanan hak cipta dari sebuah multimedia? Masalah ini dilatar belakangi oleh tadi keamanan multimedia yang telah menjadi fokus kegiatan penelitian selama beberapa dekade terakhir. Terutama karena penerapannya yang sangat luas, secara khusus ini adalah proses penyematan data ke dalam objek multimedia. Lalu adapun alasan author yang ingin mengatasi masalah tersebut, yaitu di mana author juga ingin mencari tahu gimana sih cara melindungi sebuah hak cipta pada sebuah multimedia dengan media digital yang nantinya tidak akan mengurangi kualitas dari media yang dilindungi tersebut. Yang mana hal ini dilakukan yang menciptakan ide, yaitu non-blind watermarking, di mana hak ciptanya hanya bisa dapat dideteksi dengan menggunakan cover work. Baik, berikutnya untuk penjelasan metode
akan dikembalikan pada Kang Irsyad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu eh, ya metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode watermark, non-blind watermark, yaitu metode memberikan watermark atau penyemat tanda air atau yang bisa kita sebut sebuah tanda ke dalam sebuah gambar dengan metode non-blind. Non-blind itu artinya metode untuk memberikan watermark gambar tanpa harus membawa gambar asli tersebut. Jadi untuk selanjutnya yaitu watermarking. Watermarking adalah pemberian tanda, pemberian ciri khusus kepada gambar. Nah, adapun caranya itu yang pertama adalah gambar itu udah digambar diwakilkan sebagai A. Kemudian A itu diberikan proses DWT. DWT yaitu Digital Wavelet Transform yang menghasilkan empat subband yaitu LH, HL, LL, dan HH. Kemudian di subband LL diberikan proses dekomposisi LU yang menghasilkan subband L, D, dan U. Kemudian diberikan metode SVD sehingga menghasilkan U, DW, kemudian S, DW, kemudian V, DW. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan satu S, yaitu angka alfa. Itu. Seperti itu. Itu caranya. Cara pemberian watermarking. Nah, adapun untuk mengekstraksi watermarking adalah dengan cara dari gambar yang sudah di watermark itu diproses menggunakan DWT. Diproses menggunakan DWT menghasilkan 4 subband gambar yang sudah diberikan watermark. Kemudian diturunkan menggunakan dekomposisi LU menghasilkan tiga subband yaitu L, D, dan U. Kemudian diberikan metode SVD, S, D, dan U. Kemudian setelah itu ditambahkan angka alfa. Jadi diberikan 1S atau alfa. Yang dimana 1S atau alfa ini akan menghasilkan gambar watermark dari gambar itu. Jadi menghasilkan gambar yang asli dari gambar watermark, gambar yang sudah di watermark. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil penelitian akan diserahkan kembali kepada Kang Hafil. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian dan juga kesimpulan ya. Nah, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasannya setelah dari kita baca-baca hasil dari penelitiannya dan juga pembacaan dari tabel 1 dan tabel 2 secara akurat, terlihat bahwa eksperimen ini menunjukkan algoritma memberikan sebuah nilai signal to noise ratio SR yang tinggi dan juga peak signal to noise ratio atau PSNR yang memadai dalam kisaran 30 sampai 40 dB. Hal ini dianggap cukup baik dalam literatur watermarking. Meskipun PSNR-nya lebih rendah dibandingkan dengan beberapa algoritma yang lain, nilai ini paling tinggi dan menunjukkan ketahanan yang baik terhadap sebuah serangan tertentu. Akan tetapi, nilai PSNR ini walaupun secara maksimal tidak membantu dalam menentukan faktor penskalaan yang optimal, yang sangat-sangat optimal. Dan juga secara kesimpulan dari semua artikel ini menyarankan sebuah pendekatan baru dalam pelaksanaan non-blind watermarking dengan menggabungkan beberapa metode seperti DWT, LU, dan juga SVD yang menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mempertahankan kekuatan watermark terhadap berbagai serangan. Meskipun demikian, evaluasi ini harus dievaluasi lebih lanjut terhadap faktor penskalaan yang tinggi dan juga ada kemungkinan artefak dari watermark ini diperlukan untuk meningkatkan kehandalan algoritma dalam berbagai kondisi. Dan untuk selanjutnya, dalam limitasi dan rekomendasi dikembalikan ke Kang Irsyad. Baik, untuk limitasi dan rekomendasi akan saya mulai dari rekomendasi. Jadi yang pertama adalah rekomendasi. Rekomendasi dari hasil penelitian artikel ini adalah pertama, dengan mengusulkan non-blind watermarking menggunakan metode gabungan DWT SPD melalui dekomposisi LU memberikan beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah ketahanan.
Jadi gambar yang sudah diberikan watermark dengan menggunakan metode ini akan memberikan ketahanan dari proses-proses penghilangan watermark tertentu seperti filtering, scaling, dan rotasi pada gambar. Dan juga termasuk ketika gambar itu mengalami kompresi atau transformasi geometris. Jadi meskipun gambarnya dirubah, watermarknya tetap ada, tidak berubah, tidak rusak. Kemudian memungkinkan ekstraksi tanpa gambar asli. Jadi watermark yang sudah kita tanamkan bisa kita ambil kembali tanpa harus kita membawakan gambar yang aslinya. Kemudian fleksibilitas. Nah, di sini faktor skala alfa itu bisa kita sesuaikan, bisa kita naikkan maupun kita turunkan, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, adapun ketika faktor alfa dinaikkan, maka watermark akan lebih kuat, tetapi watermark akan lebih terlihat. Nah, adapun ketika nilai alfa diturunkan, maka watermark akan tidak akan terlalu terlihat, tapi ketahanan juga menurun. Jadi bisa kita atur, bisa kita seimbangkan. Kemudian untuk limitasinya adalah, yang pertama adalah kompleksitas pada proses komputer. Jadi pada metode DWT itu sendiri, itu mencakup beberapa proses komputasi. Kemudian SPD juga mencakup beberapa proses komputasi, dan kemudian digabungkan lagi dengan dekomposisi LU, sehingga menghasilkan tiga proses besar yang juga memakan banyak sumber daya dari komputer tersebut. Kemudian visibilitas watermark, meskipun senilai skala alfanya bisa diatur, tetapi ada beberapa gambar yang watermarknya itu masih terlihat. Jadi untuk beberapa gambar tertentu metode ini tidak bisa dilakukan. Tidak direkomendasikan untuk melakukan watermarking dengan metode ini. Kemudian untuk masalah keamanan, karena metode ini menitik beratkan kepada nilai 1S atau skala alfa itu, jika nilai 1S dimanipulasi, maka mungkin kan terjadinya ekstraksi watermarking yang tidak valid atau bahkan pemalsuan watermark. Jadi ketika nilai 1S ini dirubah atau berubah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka watermarking ini kemungkinan besar akan menjadi tidak valid, bahkan watermarking ini akan menjadi palsu. Nah, kelemahannya adalah di masalah keamanan seperti itu. Baik, untuk project reference, saya kembalikan kepada Kang Fahril. Baik, untuk project preference sendiri, kami tidak mengambil referensi di luar artikel yang kami bahas, maka project preference kami kosongkan. Jadi begitulah jawaban atau lebih jelasnya dari pertanyaan penelitian yang dalam artikel yang kami bahas atau kami jelaskan. Jikalau ada beberapa pernyataan yang kurang tepat, kurang jelas, ataupun ada pun beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa disimpan saja pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.